Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi kita bersama dengan Guru Era 5.0. Pada hari ini ada banyak hal yang tentunya akan kita bahas. Salah satunya tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Insya Allah semuanya sudah siap. Mari kita mulai trip kali ini. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Pada kebenaran penurunan Al-Quran, setidaknya ada 3 peta konsep yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Yang kedua adalah tentang bagaimana Al-Quran itu ditulis. Dan yang ketiga tentang bagaimana Al-Quran itu diajarkan. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Nah, berbicara tentang sejarah penurunan Al-Quran, maka Al-Quran setidaknya diturunkan 3 kali dalam 3 tingkatan. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, dan yang ketiga diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia. Dari hal ini, maka jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat yang pertama turun adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan ayat yang terakhir turun adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Inilah sejarah kitab yang kita imani dan kita jadikan pedoman sampai akhir zaman. Ketika berbicara tentang proses penulisan Al-Quran, maka kita mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW saat Al-Quran diterima dan dihafalkan, sampai pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan saat Al-Quran sudah dituliskan berupa mushaf atau kitab yang berjilid. Proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran melewati 3 jenjang. Yang pertama di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan sampai pada zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Oleh karenanya, siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat dari Rasulullah, maka ia akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana yang apa adanya, antara lain di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu, dan lain sebagainya. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan pendapat pada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang terpisah-pisah. Pada saat itu Abu Bakar sempat menolak, namun akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dan tercatat mushaf tersebut sampai di detik-detik terakhirnya masih berada di tangan Abu Bakar hingga ia wafat. Zaman Utsman bin Affan merupakan periode ketiga dari proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyaknya catatan Al-Quran yang kemudian berbeda-beda dari para sahabat dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan semuanya menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya. Hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan adanya kemaslahatan di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama, serta saling berkasih sayang. Akhirnya, mushaf Utsmani yang merupakan mushaf yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin masih bisa kita nikmati dan masih bisa kita pelajari sampai dengan detik ini. Semoga kita semua masih tetap bisa menjaganya sampai akhir zaman nanti. Nah, itulah tadi akhir dari video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.
Untuknya, saya Ahmad Ramadan mohon pamit. Salam Guru Era 5.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.